Yo guys, what's up? Balik lagi ke channel kita Duo Nekat. Kita minta maaf yang sebesar-besarnya karena nggak sempet bikin video. Karena kemarin ada kejadian 10 youtuber. Jadi kita agak kena mental juga kemarinnya, Dad. Jadi ceritanya mereka explore tempat horor tanpa izin dari yang punya. Kalau kita guys, kita kemarin udah izin, sempat main di Sungai Buntung, kita juga udah izin sama kepala desa di situ. Nah, mungkin ya kemarin kepala desanya sempat bilang gini, dulu ada youtuber juga, cuman dia menceritakan sejarah tempat itu, tapi nggak sesuai gitu. Pernah dengar nggak, Dad, yang kayak gitu? Pernah ya? Pernah. Soalnya itu salah guys. Kadang kita salah info dan orang di situ pasti juga nggak terima karena ya nggak sesuai dengan cerita asal dia gitu. Jadi jangan asal ya, itu untuk pelajaran buat kita juga karena kita youtuber juga, youtuber pemula lah. Kita baru memasuki dunia youtuber genre horor, dan itu kita explore modal-modal nekat sama kayak 10 Wah, hampir sama lah gitu. Itu sayang banget sebenarnya karena kena ke kita juga ya kan. Kita nggak bisa lebih eksis lagi ke tempat horor kayak seperti itu gitu loh. Kita juga wanti-wanti juga, takut juga kan kena lapor ke polisi ya kan. Jadi guys, kita nggak ekspor kali ini. Mungkin kedepannya kita mikir juga buat ekspor, apakah kita lanjutin ekspor ya kan, Dan? Ataukah kita alih channel lagi, karena gimana ya, selain di lokasi kita juga mental harus kuat. Terus kalau ada berita kayak gini kita mulai ciut kan, Dan? Kita udah susah-susah ke tempat horor, tahu-tahu kita dilaporin ke polisi gitu ya kan. Tantangannya bukan tempatnya sekarang, Bang. Iya. Tapi kepolisian. Ya, kepolisiannya. Jadi aduh, kita juga bingung nih guys, susah tidur kita mikirinnya ya kan. Jadi kita alhamdulillah ada yang ngirim cerita ini sesuai dengan pengalaman pribadi dia, karena dia nonton YouTube kita ya kan. Katanya kita nih sedikit banyaknya tahu. Jadi ini ada, kita pilih 3 cerita untuk malam ini. Terus kalau kalian juga ada yang punya cerita kisah asli yang kalian alami, itu tanda kutip horor ya guys. Ya, ya kita kan? bukan untuk mencari topik masalahnya, tapi menceritakan aja. Ya, kita cuma menceritakan apakah kalian juga pernah ngalamin hal serupa atau enggak, dan kalian bagi yang kalian percaya atau enggak itu juga kita nggak bisa maksa ya kan. Guys, cerita pertama kita diambil dari LS. Kita buat samaran saja karena ini pribadi ya, takut nanti kalian pikir privasi, nama dia privasi. Jadi kita bikin LS saja. Jadi dia mau cerita kejadiannya alami semalam katanya. Jadi pas saya udah tidur sekitar jam setengah 11 lah, nah udah nyenyak tuh. Terus saya pun mimpi katanya rumah saya bentuknya nggak pakai plafon. Ini kok Plafon tuh yang atap doang. atap tuh ya, plafon. Gimana sih ngomongnya? Plafon. Gimana? Ya, plafon. Ya. Jadi kalau bangun langsung lihat ke genteng aja. Ya. Oh, berarti nggak punya deck lah jatuhnya ya. Deck lah ya. Kalau kita bahasa kita deck lah gitu. Deck. Itu plafon tuh bahasa bangunannya ya.
Jadi nggak pakai plafon katanya, langsung ngelihat ke genteng. Jadi mungkin ini rumahnya kayak zaman dulu masih pakai genteng ya. Iya. Langsung kan di seng kan. Ya. Nah, terus ada rengnya gitu, kayak kayu gitu. Oh iya. Baru plafonnya. Plafon. Nah, berawal dari situ tiba-tiba ngeliat orang hitam sama kayak bayangan gitu katanya. Kalau diperhatikan kayak lagi lihat saya sedang tidur. Di situ udah mulai takut nih, keringetan, udah cucuran seluruh tubuh, kaku mau baca doa aja nggak hembus, jadi cuma lewat dalam hati. Nggak berselang lama hilang bayangan tadi, terus lanjut tidur lagi kan. Tapi pas kebangun lagi dia udah ada di ujung kaki, merayap sampai tangan, udah itu ke leher saya katanya. Itu bentar, kita baca sampai habis ya. Yang saya tahu kayaknya dia mau lihatin mukanya, tapi aku nolak, takut nanti gimana mukanya. Berusaha manggil mama tapi nggak bisa. Selang 2 menit datang mamaku terus bacain doa, tapi si bayangan belum pergi, masih mau megang leherku. Jadi minta tolong mamaku ini ke tetangga. Pas tetangga dah datang bantuinlah baca doa, akhirnya bayangannya pun pergi. Nah, itu dari LS. Nah guys, jadi dari ceritanya LS ini, ya ini katanya mau dicekek sama bayangan hitam gitu. Jadi kalau menurut gua ya guys, bayangan ini kalau mau mencekek rasanya kayak mustahil, kayak di film-film nggak sih? Tapi nggak tahu lah ya, mungkin waktu di posisi dia emang dia kerasa kecekek sama bayangan hitam itu. Tapi kalau gua pribadi, gua nggak pernah ngalamin hal kayak gini. Yang gua tahu ini cuma ada di film-film dimana kayak film horor itu kayak aktornya sampai meninggal gara-gara hantu itu, kayak hantu gimana? Kayak hantu, Iya, kayak gitu. hantu dicekeknya terus diputar lehernya sampai patah kan? Sampai Ah, gitu kan. Nah, ya, jadi menurut gue ini cerita perkenalan biasa. Kalau menurut gue ya, Ded. Kalau menurut Dedi gimana? kalau menurut gue, karena mungkin tadi siang atau tadi maghrib dia tuh jalan ke tempat yang dibilang angker lah. Angker, ya. Jadi dia ketempelan. Oh, ketempelan. Ketempelan, dan mungkin dia tidur itu mungkin terbawa suasana gitu. Iya, suasana lah ya. Karena Takutan mungkin. pertama dia udah ngelihat bayangan. Ya. Iya. Bayangan pertama itu dia udah ketakutan duluan ya, Ded. Memang oke lah kalau dia nampak gitu, oke. Karena dia tuh mungkin muncul di saat yang tidak tepat mungkin. Oh iya, betul. Ya, kalau saya pribadi kalau lihat gitu ya bangun tengah malam gitu, oke lah. Kalau saya pribadi pernah juga merasakan gitu. Karena sebelum tidur tuh intinya kita baca doa dulu, Doa ya. menurut agama Iya, kita masing-masing, dan juga cuci tangan gini. Mungkin dia tuh ibarat ya kan kita semua pernah Ketindihan. Ketindihan, iya. Kalau gua gitu. udah pernah, guys. Ya. Ketindihan. Yo, alhamdulillah dia masih bisa ngomong gitu. Masih bisa manggil. Kalau abang kemarin ketindihan gimana? Nggak bisa ngomong, tapi di LS Kita bisa ngomong, tapi itu suara kita nggak bisa tembus gitu. Iya. Tapi si Napas LS kita baik ditahan ya. ditahan juga. Tapi si LS ini dia bisa manggil mamanya katanya di sini dalam cerita nih. Berarti dia ini kasusnya ketindihan kayak mana ya? Bukan ketindihan. Kalau ya? bagi awak bukan ketindihan, Bukan, tapi ya? bayangannya atau ilustrasinya gimana? Hah? Ilustrasi itu Kayak bayangan hitam tadi yang cuman bayangannya aja gitu. Oh, Cuman iya. pikiran dia tuh
fokus ke situ. Oh, fokus. Iya bener. Mungkin dia bayangan itu dia terlalu fokus ke bayangan tuh ya, Dan. Iya. Jadi kayak masuk terhanyut dalam halusinasinya. Nah, gitu. halusinasinya. Jadi dia mungkin ada dia di situ. Memang ada, Memang ada, ya, tapi iya. itu dialah Udah mungkin- masuk ke perasaan ya. Nah. Nah. mungkin mbaknya tuh lagi dalam pikiran dia mungkin yang aneh-aneh lah gitu kan. Bisa jadi karena gua kemarin pribadi ya ketindihan, gua tuh nggak lihat bayangan, nggak lihat apa, posisinya tuh ketindihan biasa, cuman gua ingat doa, emang doa segala macam gitu, doa yang jelas kayak doa ayat kursi lah ya biasanya ya kan. Jadi ayat kursi itu emang di posisi itu gua emang berbelit-belit ngomong doa ayat kursi itu guys, cuman gua nggak fokus ngelihat apa aja yang ada di atas gua gitu. Mungkin kalau dibayangin mungkin kita bisa gawat juga ya, Dan? Ya, kalau juga Gawat kan? sebenarnya kita nampak gitu, Iya, sebenarnya lihat kita- gitu apa yang di atas kita. Kita baik diibaratkan dalam tidur atau bangun gitu. Iya, antara dua tuh ya. Iya, antara dua dunia gitu. Dua dunia, entah udah masih dunia mimpi atau udah di dunia nyata ini kan. Ya, gitu guys kisahnya. Jadi kita untuk Mbak LS mungkin banyakin doa lah ya sebelum Iya. tidur ya. Doa, cuci kaki. Kalau ke tempat yang angker itu lewat lah gitu kan. Lewat. Doa, permisi dulu. Karena kita Iya. tidak tahu apa penjaganya di situ. Iya bener. Apa yang sosoknya di situ. Ditambah dia ini tinggal di pedesaan deh. Wajar. Pedesaan masih kental emang. ya Masih kan? kental adat dia. Iya, gitu adat. kan. Kadang guys di jalan ini kita walaupun nggak ada orang tapi kayak rimpunan bambu ya, Det, itu kita tetap permisi ya, Det. Bukan bambu aja. Oh, Kayak boleh. pohon-pohon dia. Pohon tinggi-tinggi. Jalan itu kan Iya. yang rimbun gitu kan. Tetap permisi ya. Karena Intinya sebelum kita pergi dari rumah baca doa gitu. baca doa ya. Setidaknya Al-Fatihah gitu kan. Al-Fatihah, Al-Fatihah ya kan. Ya kan kita Doa, nampak iya, makhluk doa. yang lain-lain kan di jalan apa. Doa perjalanan lah ya, nak. Kalau udah tahu kan Al-Fatihah kan Al-Fatihah, terus doa ya, salawat lah ya, banyak salawat lah ya, salawat Nabi. kepercayaan masing-masing lah gitu kan. Masing-masing. Jadi buat LS, Mbak LS semoga kedepannya nggak ketindihan lagi. Terus next kita cerita kedua dari CC ya, namanya CC, kita singkat CC. Kita singkat CC aja ya guys, namanya kita samarkan. Saya mau cerita pengalaman menyeramkan saya waktu kerja katanya. Di toko maksudnya, toko buku, dan mempunyai tokonya orang gimana sih? Yang punya tokonya orang Cina. Nah, jadi malam itu sekitar jam 7 ada yang belanja ke toko dan ingin membeli paper bag. Kalau kalian nggak tahu paper bag itu tas jinjing dari kertas. Nah, kebetulan Paper bag kok yang untuk apa orang sakit tuh, apa tuh? yang untuk anak-anak. Nggak tahu. Emang apa ada? Bukan tuh. Bukan tuh. Yang untuk orang pergi-pergi tuh, undang-undangan. untuk papan baju tuh. Ya, Papan baju tuh yang ditarik tuh. Untuk orang luar kota gitu. koper. Oh, koper. Salah. Koper. Ayo, skip. Kebetulan paper bag di bawah stoknya habis dan saya harus mengambil ke gudang atas. Oh, dia mau ke gudang guys. Yang gelap banget, penuh dengan barang-barang dan ruangan seperti kamar-kamar. Saya mulai menaiki tangga dan menyalakan lampu. Di situ saya melihat teman saya sedang berada di gudang styrofoam, memakai baju putih. Saya acuhkan saja, nggak saya tanya. Dan saya mulai mencari paper bag. Kebetulan lampunya ada dua. Di tangga sama yang dekat paper bag, saya tidak menyalakan lampu yang dekat paper bag. Dia nggak menyalakan lampu di dekat yang dia mau ngambil barangnya nih. Jadi pas dia mau ngambil barang, itu tempat ngambil barangnya itu
nggak dihidupinya lampu. Oh, Nah, pas saya sedang mencari, tiba-tiba lampu di belakang saya menyala sendiri. Merinding guys. Dan saya pun kaget, saya langsunglah saja lari ke bawah dan menceritakan ke bos. Tapi bos saya tidak percaya dan bilang kemungkinan lampunya konslet. Nah, itu sedikit cerita dari Cece. Jadi guys, ini bisa dua kemungkinan guys. Antara si teman yang baju putih tadi yang usil, yang kedua emang makhluk yang ada di gudang gitu. Tapi rasanya kalau menurut gua nih temennya usil. Nah, karena dia kan udah ketemu nih temennya di gudang styrofoam pakai baju putih katanya. Tapi itu posisinya dia di bawah temennya, sedangkan dia naik ke atas di gudang paper bag tersebut. Jadi pas dia ke atas, kebetulan lampunya emang nggak dihidupin. Jadi tiba-tiba hidup sendiri. Nah, pas dia lari, dia nggak ngelihat ada orang gitu. Cuman kalau makhluk halus, sepertinya kalau menurut gua ngidupin lampu itu kayak di film-film gitu. film-film ya kan, film-film horor di kedip-kedipnya lampu tek 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 tek. Jadi kalau menurut gua ini rancu lah, nggak pasti ceritanya. Nah, bagaimana kalau menurut Dedi ini? Kalau menurut Al bisa antara iya atau tidak. Kenapa? Kenapa? Gitu. Setiap tempat pasti ada penunggu. Ada ya kan, cuman menurut Dedi. Tapi tidak semua orang bisa melihat dan Iya. merasakan. Mungkin dia ngidupin lampu itu pengen lihat eksistensinya dia lah mungkin ya. Nah, Tapi dalam itu saya ngambil kesimpulan itu dikerjain teman dia. dikerjain temannya. Ya, mungkin. Oh, Kenapa? Gini, kalau abang gini lagi suntuk ini Iya, kan di tempat kerja kerja suntuk lah, kan ya. capek gitu. Waktu Ya, lah malam, gini. Ya pelanggan mungkin ada lah, ada sedikit. tapi di kasir ada juga kawan kan. Iya betul. Dia ada juga kawan kan. Abang ganggu tak kawan di atas tuh? Kalau abang ganggu, Iya bener, kalau gua jiwa usil gua kan kalau kita kan usil, kita kan cowok usil kan. betul, cowok usil lah. Nanti kita udah hidupin terus ngumpet lah ya kan, Ngumpet, di mana gitu kan. Iya. Berarti ini Kan dia lari, tak nampak gitu. ya. Yang kan dia kan udah panik lah ya. mati lampu tadi kan nampak kan. Nah, setelah hidup lampu kan lari dia. Iya. Dan nampak kalau kita nyuruh gitu kan. Udah panik duluan, nggak mungkin dia lihat kiri kanan lah ya. Gitu. Udah lari duluan soalnya dia. Jadi ini fix cerita kita dua suara nih itu mengatakan usil. Jadi buat Mbak Cece coba jangan Dianalisir lagi gitu. Jangan Kalau ada CCTV dicek lagi cek CCTV-nya. CCTV-nya di gudang. Siapa yang usil digaplok aja. Aja. Oke, nice. Kita cerita ketiga guys. Nah, cerita ketiga ini cerita kami, cerita Dedi lah ya, jatuhnya pengalaman Dedi. Dia juga mau ceritain ke kita dan kalian juga. Kalau ada sekitar Bungo, Muara Bungo, kalau kalian pengen gabung sini, kita kupas tuntas. Mungkin kalian ada cerita pengalaman juga. Bukan kopas tuntas gitu. Oh, bukan Tapi berbagi cerita lah ya, pengalaman. Kita tidak akan Iya, kita nggak bakal ngupasnya. ngupas, kita cuma berbagi cerita, jatuhnya lah ya. Ya, berbagi cerita. Iya. Jadi guys, untuk cerita ketiga itu cerita pengalaman kita pribadi, pengalaman dari Dedi ya, mau cerita. Coba Ded, kita mulai cerita Dedi gimana. Gini kan, rumah saya tuh pinggir jalan gitu kan. Pinggir jalan. Jalan. Kejadiannya udah berapa, baru-baru ini aja apa udah lama? Sekitar waktu saya masih sekolah dulu. Masih sekolah ya guys. Iya. Saya tidur nih. Kan kamar mandi saya tuh di luar gitu, di luar kan, ya? di luar. Terus saya buka pintu. Di belakang itu kebun karet sawit gitu kan. Oh.
horor ya. Horor lah gitu Horor kan. kali lah ya kalau kamar mandi di luar. Ya, Woi, nggak kebayang guys. luar gitu kan. Terus saya buang kecil nih, pipis lah gitu kan. Pipis. Yo dengan ngantuknya, Ngan- takutnya keluar tengah malam sekitar pukul 2 atau pukul 1 lah. Pukul 1 jam-jamnya kali ya guys. Guys, jam 1 jam 12 itu jam-jamnya para itu main gitu loh. Main-main. Memang jam main dia gitu. Sampai jam 5 subuh kan. 5 subuh biasanya ya, setahu gua ya. Gua nanya juga kan jam-jam segitu kebanyakan. Orang bilang juga kalau dekat rumah saya itu jalan tol dia gitu. Oh, jalan tol. Jadi kayak memang bolak-balik dia Iya. dari dunia lain tuh ke dunia ini. Sekitar 500 meter atau 200 meter kuburan apa? Wow. Kuburan TPU. TPU gitu. Umum ya, umum Umum. lah ya. Bukan keramat, bukan. Bukan ya. umum gitu. Umum. Gitu kan. Terus tapi saya ngadap ke kebun parah tuh. Oh, Kebun karet itu ngadap ke kebun karet gitu kan. Pipis kok, Pipis. baru setengah Baru- setengah gitu kan, baru setengah keluarnya ya kan. paham lah kalau cowok Ya, kan setengah gimana. Tengah masih gantung. Masih gantung kan. Masih gantung. Kalau kan pipis malam tuh masih lama kan, tidak yuk sampah langsung meninggal kan. Gitu kan. Terus saya belum nengok ke atas, lihat ke atas tuh. Di pohon-pohon karetnya. Iya, belum lihat ke Oh. atas. Pipis lah nih. Terus, nengok, lihat tuh kan, apa nih kan? Kok biasa ndak ada kan? Ndak ada nih. Dah, menjamat tuh kan, mungkin gosok-gosok mata kan, gosok-gosok mata. Belum sadar lah Belum ya. sadar gitu kan. Sadar karena masih tidur. Terus nengok lagi, Iko bukan cahaya lampu nih gitu. Nah, Ditengok jelas-jelas, rupanya kaki dia kayak ini. kakinya ya, merinding guys. Serius. Kakinya putih. Putih bang. Terus saya tengok lagi, rupa dia kayak pakai jubah gitu kan. Awal saya tidak tahu apa itu kan. Pakai kayak Jubah. Apa ini? Itu kayak- tanya gitu dalam hati kan. kayak hantu-hantu Indonesia nggak yang Kayak hantu Indonesia. kunti ya guys, yang kayak murni gitu. Itu kan. Lu merinding. Gua merinding juga. Kayak nyanyi malam Jumat Kliwon tuh. Merinding. Merinding. Serius kalau kayak gitu tuh gimana tuh? Terusnya gimana? Pingsan nggak? Nggak ya? Kabur. Itulah. Tato sudah belum pipisnya? Sudah belum? Ya saya naik lagi celana. Kunci celana. Kunci Apa celana. nggak dikunci lagi nih? Pastilah dikunci ya. Kunci ya, tapi kunci. celananya langsung dinaikkan gitu. Untung nggak kejepit ya guys. Kalau terjepit meraung juga kan. Meraung, Bangun juga keluarga ini. Jadi itu Naik sekilas yang ngeliat itu apa? Bukan sekilas. Lama ya. sampai dari setengah hampir sudah ke pipisnya. Baru ingat. Hantu. Oh, hantu. Saya naik celana, terus saya pergi, saya tutup pintu. Bukan tutup pelan-pelan pintunya, tapi wah, Nggak roboh ya guys pintu. saya ambil selimut, nurut langsung. Terus seminggu terus saya ngomong sama Yang mama kan, mama memang saya ada, ceritakan kan, mama bilang, yo kalau di sini emang apa? Kan saya belum tahu gitu kan, masih bocil lah bilang. ya masih Antara takut atau SMP SMA itu waktu SMP yang SMP. masih kecil kali guys. Sekarang udah sunat belum? lah sudah lah. Ya. Saya kelas 1 SD sunat Kelas 1 SD guys. Udah sunat kelas 1 SD ya. Terus
seminggu lagi Ketemu mama lagi. saya bilang, Ah. wih orang tetangga kita anaknya gadis juga, Jadi gadis, anaknya bangun tengah malam katanya. pipis. Bukan, Bukan. aku pipis, nggak mau tidur katanya. Dia bilang. Terus nampak bayangan orang berjalan di depan rumah. Itu jam 2 dia sama lah, sama. Jam 2. Jam 2. Jam-jam Kan mainnya rumah ya. rumah kami tuh gini, di atas dia ada rumah, di ini penurunan gitu kan. Nah, di sini ada rumah, Ada rumah sini. lagi. Oh, tebing. Apa? Ya kayak tebing, Tebing, ya bukit lah gitu kan. Bukit. Dia nengok di jendela jendela dia papan gitu, papan. Papan. Karena gerang-gerang juga kan. Iya. Gerang-gerang. Bisa nengok orang di luar, iya, di benar. dalam kan. Wih, kok ada bayangan orang katanya kan. Diintipnya. Dibuka jendelanya tuh. Udah, ditutup. diintipnya dari lubang-lubang tadi Oh, tuh. dari lubang-lubangnya. Diintipnya kan. Terus kok melangkahnya kan. Kayak melayang atau melangkah? Itulah. Dia melayang gitu, melayang gitu kan. Tapi pagar melangkah. Kok bisa ya? Kayak orang jalan Oh. pagar kan melangkah gitu kan, ada tempat orang jalan gitu kan katanya kan, bayangan diintipnya lah, Oh, ditengoknya kan, wih orang jalan katanya. orang berjalan. Itu mama saya bercerita sama saya Iya, tuh. Mama saya bercerita cerita anak gadis tetangga lah ya. di tetangga. Seminggu sudah saya nampak tadi tuh Kejadian. seminggu kejadian gitu. Terus katanya, Pak, kok ada orang jalan di rumah tuh lah, bukan tengah malam lah, masuk subuh lah gitu. Subuh jam 2 ya kan? Jam 2. Jam 2 guys. Itu jam 2 itu ya, semua macam ada, binatang pun ada. Terus ditengok lagi, pas dia lah nengok lah, ibarat itu ada rasa takut lah gitu kan. Ada. Itu Wih, ini bukan orang. bukan orang. Sadar ya. Sadar dia. Ibaratnya sadar lah gitu, bukan orang. Bukan orang. Dia berjalan ke rumah yang di atas tadi, jalan. Rupanya 2 hari 2 malam berturut-turut gitu. Oh, ditemui ya. Emang lewat terus tiap Lewat malam. 2 malam. Jadi ngelihat nggak waktu 2 malam tuh masih ngelihat sosok itu nggak? Nggak berani lagi keluar. Ditahan berarti. Ditahan Sampai pagi. sampai pagi guys. Biasanya kan kalau sakit pipis tuh keluar ke WC atau ke kamar mandi kan. Berarti yang si cewek ini nggak pingsan atau gimana? Nggak. Nggak ya. Dia ibarat dia cewek itu pun dia berani juga, berani. Yang sosok itu pun nggak ganggu lah ya. Memang dia tuh kayak lagi main lah nggak. Sebabnya dia kan seminggu 2 minggu sebelum itu kan ada kecelakaan di atas. Oh, kecelakaan Mobil nomor motor pagi-pagi jam 6. Jadi itu bisa jadi sosok yang meninggal itu nggak masih bukan sosok ya. Kalau orang meninggal guys itu biasanya kan udah ke atas lah ya kan. Nggak bakal itu jin lah ya. Jin yang menyerupai dia. Yang menyerupai jin yang menyerupai orang meninggal biasanya kayak gitu. Nah, jadi berarti dia tuh mau di lokasi itu masih keliling-keliling lah ya. Sampai sekarang nggak lah. Nggak Cuman lagi. saya sesudah ibaratnya kalau orang dusun itu kan 7 hari juga kan. Oh, 7 hari ya. 7 hari. Mendoa lah ya, mendoa. Ibarat dia tuh penasaran. Jin tuh penasaran kan. Iya, penasaran. Jadi pas kejadian itu cuma 2 hari. Siap itu si cewek yang anak gadis ini nggak pernah ngeliat lagi atau nggak pernah lagi ya. Berarti Ya, udah. orang bilang di daerah kami itu kan penurunan kan, ibarat itu angkernya nih. Angker. Sebabnya bukan 1 atau 2 lagi mobil yang kecelakaan. Memang
setahun tuh sekali pasti ada. Setahun sekali. Pasti ada. Iya bener. Biasanya kalau jalan kayak gitu emang sering lah ya. Emang ada penunggu istilah. Memang kayak mana ya jelasinnya guys. Kalian percaya nggak percaya lah. Pokoknya malam-malam kalau kalian lewat jalan angker itu, kalau orang biasanya kan di klakson ya. Iya deh. Nggak juga ya. Ya intinya kita pergi itu berdoa, Minta keselamatan lah ya. Dengan yang di atas lah ya kan. Sebabnya kita ini berdampingan. Bener. Emang kita dua alam tapi kita berdampingan. Bener. Emang nggak dapat dipungkiri lah ya. Jadi batas itu. Ya Cerita. batas itu. Jadi itulah cuman guys cerita pengalaman pribadi Dedi. Abang lagi? Besok abang nggak ada pribadi. Abang nggak ada sih, cuman melibatkan orang lain. Jadi takutnya minta izin dulu dengan orang ini kan, mau nggak diceritain di sini. Untuk tag berikutnya ini bakalan cerita pribadi gua ya, karena kita udah 3 cerita. Tiga cerita yang kita udah bahas. Mungkin kalau kalian jauh, kalian yang dari Jawa, dari Surabaya yang nonton punya, atau di Bandung terkenal banget nih dengan cerita horornya, mungkin kalian bisa kirim komentar di video ini, atau kalian bisa WhatsApp duduk bareng. Nggak mungkin lah kalau di Bandung di kejauhan ya kan. Kalau bisa jarak kan tidak memisahkan. Iya, jarak tidak memisahkan antara kita ya. Cuma waktu yang memisahkan kita sih. Jadi keluarlah kata-kata Pak Boynya itu. Jadi guys, kalian bisa cerita pengalaman pribadi kalian. Mungkin kita bisa cerita tentang cewek bisa juga. Tentang cewek bisa juga. Ceweknya dunia lain maksudnya kan. Kalau ada kejadiannya kayak gitu ya. Kalau dunia nyata bisa juga lah. Kalau dunia lain, misal kita nih jatuh cinta dengan cewek yang ada di dunia lain gitu. Pernah dengar nggak, Dedi? Pernah. Di kampung-kampung ada lah yang nikah sama barang gitu, nak. Pernah ada kan. Soalnya di kampung saya ada. Di kampung saya ada juga. Ada juga kan. Jadi bisa kalian tulis cerita kalian di video ini. Kita juga kalau mau kami ceritakan, mana tahu yang lain pengen mendengar juga cerita pengalaman kita. Untuk pengalaman gua sendiri besok saya ceritakan di video berikutnya. Mungkin durasi next time mungkin durasi kita udah cukup, dan kalian juga jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, comment, like, kebaliknya like, comment, dan subscribe. Dan kalau nggak ngerti bahasa itu kalau nggak ngerti bahasa kita, karena kita campur bahasa juga, harap maklum ya, karena kami belum terbiasa bikin vlog kayak ini, kayak podcast nggak? Iya, podcast lah gitu kan. Lebih tepatnya kayak podcast. Mungkin kedepannya seiring berjalan waktu omongan kami juga mulai lancar, enjoy juga buat ceritain kisah. Untuk ekspornya mungkin kita pikir-pikir dulu karena takut juga masuk penjara ya guys. Jadi ada kasus yang beberapa minggu ini yang mana ekspor itu tanpa izin, itu ada kasus gitu. Kalian tahu sendiri kasusnya, jadi kami pikir dulu untuk ekspor. Mungkin kedepannya kita bakal ekspor lagi sesuai dengan request kalian di mana lokasi. Kita bukan kita bukan break ya, katanya istilah kata kita nggak lanjutin ekspor, cuma kita takut aja dulu untuk sementara, bukan takut dari sisi, pokoknya sisi lain, dan pokoknya semua sisi kita takut untuk ekspor karena ada kejadian kemarin. Nah, jadi kita coba tetap bikin video dengan cerita mistis, semoga kalian senang dan terhibur. Dimana kita buat channel ini untuk entertainment semata ya.
Bagi kalian yang suka, kalian like dan bagikan ke teman kalian. Jadi gua sebut nama Alan Kentut Zero, Jadi Dedi, mengucapkan terima kasih. Bye.